Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita di hari Minggu ini untuk mengikuti ibadah Tunas Remaja GKI Blimbing. Pada ibadah kali ini, tema yang akan dibawakan adalah tentang merasa terabaikan. Sebelumnya, marilah kita mengawali ibadah di hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari NKB 217, Semua yang Tercipta. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selama 1 minggu ini kami beraktivitas ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami bisa kembali beribadah lagi di hari Minggu ini walaupun masih secara daring. Buatlah kami agar bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan baik dari awal hingga akhir sehingga kami bisa mendapatkan pengajaran dari firman yang akan dibawakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Setelah ini, sebelum kita akan mendengarkan pembawaan firman, marilah kita menyanyikan satu lagu dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Selamat pagi anak-anakku, kembali kita berjumpa di dalam ibadah Tunas Remaja pada pagi hari ini. Tema kita hari ini cukup unik ya, berjudul Yang Terabaikan. Namun sebelumnya yuk kita mari berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk waktu hidup yang Bapa telah berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kembali pagi hari ini Bapa, penuhi kami dengan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu dapat memahami dan mengerti apa yang Kau sampaikan dalam firman-Mu pagi hari ini sesuai dengan pemahaman dan pengertian mereka. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang menyatakan kebenaran-Mu Bapa. Biar kehendak-Mu saja yang boleh terjadi atas seluruh pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang terkasih, merasa terabaikan atau diabaikan atau tidak dipedulikan, hal itu seringkali terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan sederet perasaan yang mengikuti orang yang terabaikan itu antara lain apa? Kesel, tidak dihargai, tersakiti. Itu muncul begitu saja bagi seseorang
yang hidupnya merasa diabaikan atau tidak diperdulikan. Ya. Bunda Teresa pernah mengatakan bahwa perasaan yang tidak dihargai, tidak dicintai, tidak diperdulikan dan dilupakan oleh semua orang merupakan rasa lapar yang hebat, anak-anakku, dan merupakan kemiskinan yang lebih parah dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Nah, kalian bisa lihat perasaan yang diabaikan menurut Bunda Teresa dibandingkan atau disejajarkan dengan seseorang yang benar-benar lapar, benar-benar tidak mempunyai sesuatu apapun, sehingga segala sesuatu bisa terjadi oleh karena perasaan yang terabaikan, ya. Kita tahu bahwa perasaan yang terabaikan itu akan terus berlanjut jika tidak segera ditangani dengan benar, yaitu akan memunculkan sikap-sikap yang negatif seperti marah, benci, ataupun dendam. Ya, itu kalau kita biarkan, dan perasaan-perasaan tersebut dapat juga terwujud di dalam apa? Perilaku kehidupan kita sehari-hari. Artinya karena kita merasa diabaikan, maka kita punya tindakan yang defensif, ya, mempertahankan diri. Aku diginikan, aku diitukan. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat perilaku yang sangat mengasihi diri sendiri. Dan sifat ini juga bisa cenderung untuk menyerang orang lain, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Dengan kata lain, melalui firman pagi hari ini kita akan belajar bagaimana perasaan yang terabaikan yang dirasakan Kain ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Kain merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan, ya. Maka ia menjadi panas hati, ya, yang akhirnya berujung pada tindakan pembunuhan terhadap siapa, anak-anak? Terhadap Habel, adiknya. Nah, sebelum kita melangkah jauh, kalian sudah tahu tadi, ya, bagaimana itu perasaan terabaikan dan sebagainya. Yuk, kalian buka Alkitab di dalam Kejadian 4 ayat yang pertama sampai 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel adiknya. "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel
adikmu itu? Jawabnya, Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? firmannya, Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. firman Tuhan kepadanya, Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, demikianlah firman Allah dari Kejadian 4 ayat 1-16. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia ketika kita dapat mengerjakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Anak-anakku sekalian, ya, meskipun perasaan diabaikan itu merupakan hal yang sulit, tetapi sebenarnya ada berbagai cara untuk mengelola perasaan yang terabaikan tersebut, sehingga hal itu tidak menimbulkan dampak negatif, baik itu bagi orang yang diabaikan maupun bagi orang lain. Nah, di sini kita perlu belajar. Belajar apa? Mengelola perasaan-perasaan negatif yang muncul saat kita merasa terabaikan. Supaya apa, anak-anak? Supaya tidak berlanjut pada perilaku-perilaku yang negatif. Kisah ditolaknya persembahan Kain oleh Allah telah memunculkan berbagai pendapat yang ada. Ada yang mengatakan bahwa persembahan Kain lebih buruk daripada persembahan Habel. Pendapat pertama. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa Allah lebih menyukai persembahan hewan yang dijadikan kurban bakaran dari Habel daripada hasil bumi berupa tumbuh-tumbuhan yang dipersembahkan oleh Kain. Dua pendapat ya. Kemudian bahkan ada pula yang mengatakan bahwa asap dari kurban bakaran Habel itu naik ke atas lurus, sedangkan kurban bakaran dari Kain berbelok-belok. Nah, anak-anakku, pendapat-pendapat itu adalah pendapat yang tentu saja keliru sekali. Sebab Alkitab sendiri tidak pernah menuliskan alasannya, ya. Berbagai pendapat yang tadi Ibu sebutkan di atas itu hanya mengasumsikan atau menyamakan bahwa alasan Allah tidak menerima Kain adalah karena adanya kekurangan dalam persembahan di pihak Kain. Bukan begitu ya anak-anak. Satu penulis, seorang teolog yang bernama Walter Lamb, ia mengatakan bahwa tidak diterimanya persembahan Kain tidak dapat dengan serta-merta dikatakan bahwa hal itu karena adanya kekurangan pada pihak Kain dan kelebihan pada pihak Habel. Mengapa demikian?
Semuanya itu adalah kehendak bebas Allah. Dan bukan karena keadaan atau sikap manusia yang mempersembahkan. Allah itu bebas mau menerima atau tidak menerima, menolak persembahan manusia, dia bebas saja. Ia tidak dapat dipaksa. Allah tidak dapat dipaksakan oleh manusia untuk menerima apa yang diinginkan manusia. Itu sepenuhnya adalah hak Allah, kehendak bebas Allah untuk menentukan persembahan mana yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu Kain menjadi panas hati, ya toh? Karena persembahannya tidak diterima oleh Allah, dia jadi panas hati, mukanya muram. Coba kalian baca nanti ya di ayat yang ke-6. Kau panas hati. Panas hati itu kalau bahasa aslinya adalah canal, yang berarti menyala atau terbakar. Inilah yang menjadi apa? Cikal bakal tindakan Kain terhadap Habel, ya. Pertama tidak kelihatan dulu loh ya, orang marah itu hatinya dulu yang kena, ya. Terbakar dulu hatinya. Hati yang merasa panas yang kemudian ya berlanjut. Nah, karena tidak segera diselesaikan tuh sama si Kain, dia berlanjut menjadi terbakar hatinya. Oleh apa? Oleh api kemarahan. Dan mukanya pun, jangan berharap ya orang itu kalau sudah marah itu mukanya bisa senyum-senyum gini, enggak ya. Tetapi orang yang marah, hatinya sudah ada kemarahan, kegeraman di dalam hatinya, pastilah mukanya menjadi muram. Ya, kalau muram itu bahasa aslinya adalah napal, yang berarti apa? Jatuh, rebah atau tunduk. Muka Kain menjadi tertunduk bukan karena Kain mau merenungkan apa kesalahannya, melainkan karena ia merasa kemarahan dalam hatinya tadi ya, karena persembahannya nggak diterima tadi tuh, dia jadi marah, ya. Ia geram, rasa marah yang tadinya hanya di dalam hatinya, ya, tidak dapat diselesaikan dengan Kain dengan baik, tetapi sekarang meluas kepada apa? Perilaku fisiknya. Loh kok gitu Bu Ririn, kenapa kok merambat ke perilaku fisiknya? Loh kan terpancar. Apa yang ada di dalam hati kita kan bisa terpancar melalui muka kita, gitu ya. Nah, kemuraman atau kegeraman Kain itu ditujukan kepada siapa sih? Sebenarnya bukan Habel yang ia tuju untuk melampiaskan kemarahannya, melainkan kepada Allah, gitu loh. Habel itu bukan tujuan utama Kain marah, tetapi Allah lah yang ia tuju. Karena apa? Mengapa demikian? Sesungguhnya Kain itu merasa, ini Kain loh ya, Kain itu merasa dipermalukan Allah di hadapan apa? Adiknya. Loh aku persembahanku kalah sama adikku, malu dia ya. Itu yang pertama. Kedua apa? Kain merasa geram dan merasa diabaikan Allah. Dan di sini di pokok permasalahan ini adalah Habel hanyalah korban pelampiasan dari apa anak-anak? Dari kemarahan Kain terhadap Allah. Jadi ketidakpuasan Kain oleh karena persembahannya tidak diindahkan Allah, itu membuat dia itu marah. Marahnya itu sebenarnya kepada Allah, tetapi secara perilakunya, secara sikapnya akhirnya Habel yang mendapat apa? Yang mendapat pelampiasan kemarahannya, ya, kemarahan Kain. Nah, anak-anakku, bagaimana seharusnya Kain bertindak? Seharusnya nih ya, seharusnya apa yang seharusnya Kain lakukan? Tindakan Kain yang harus Kain lakukan. Persembahan kepada Allah seharusnya adalah sesuatu yang indah. Itu perlu kita camkan bahwa persembahan kepada Allah seharusnya adalah persembahan yang indah. Meskipun di situ juga Kain juga melakukannya dengan sukarela, sebab tidak ada yang memaksanya untuk melakukan itu.
Dan seperti dikatakan di awal tadi bahwa tidak ada indikasi bahwa Kain itu memberikan persembahan yang tidak baik kepada Allah. Ia memberikan hasil panennya yang sulung, artinya yang utama, yang terbaik juga ia persembahkan. Mestinya itu juga yang terbaik gitu loh, ya. Jadi tidak ada Kain mau mempersembahkan yang jelek seperti tadi pendapat tidak ada. Kain mempersembahkan yang terbaik juga untuk Allah. Mungkin karena Kain ini telah mempersiapkan dengan susah payah persembahan yang terbaiknya itu, lalu saat Allah itu kok lebih memilih persembahan adiknya si Habel, ya. Itu mengejutkan hatinya, ya. Ia berpikir seharusnya Allah itu menerimanya, sebab itu persembahan yang Kain berikan, yang sudah ditatanya, yang terbaik yang dipilih. Dan yang terjadi apa anak-anakku? Kebalikannya. Apa yang dibayangkan Kain tidak terjadi. Maka ia menjadi apa? Marah. Marah kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu Allah bertanya itu kepada si Kain tuh, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Pertanyaan ini merupakan apa? Intervensi atau campur tangan Allah atas dorongan yang jahat, ya, dorongan jahat yang terjadi dalam pikiran Kain, ya. Di sini Kain sudah berprasangka. Kenapa Allah tidak memilih persembahan saya? Kenapa Allah tidak mengindahkan persembahan saya? Itu membuat dia marah. Allah tahu akan hal itu. Apa yang Kain pikirkan? Allah juga mengetahui kegeraman hati Kain. Maka Allah memperingatkan agar Kain kembali kepada kesadarannya. Allah memperingatkan Kain untuk berhati-hati. Berhati-hati apanya? Dengan kemarahan yang ada di dalam hatinya. Allah memperingatkan bahwa kemarahan itu merupakan dosa yang sedang mengintai. Ketika seseorang itu marah, berarti itu ada celah. Nah, celah sekecil apapun itu adalah jalan masuk untuk dosa. Ya, anak-anak perlu diketahui. Dan dosa itu mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk apa? Untuk menjatuhkan Kain ke dalam kejahatan. Sama seperti kita, kalau kita mempunyai celah sedikit aja untuk melakukan perbuatan yang berdosa, kita itu posisinya sama seperti itu, ditunggu sampai benar-benar kamu jatuh ke dalam kejahatan itu. Itulah cara iblis menjatuhkan kita melalui pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Karena itu di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa anak-anak? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati ini harus dijaga? Karena hati ini sumber kehidupan. Sama seperti Kain tadi. Dia marah di dalam hatinya. Kegeramannya pertama di hati, kemudian muncul di fisiknya, di mukanya, baru kemudian berikutnya di perilakunya, yaitu dengan cara apa? Melampiaskan kemarahannya kepada Habel adiknya dengan apa? Membunuhnya. Karena itu anak-anak, dosa itu memiliki daya menggoda yang mampu menjatuhkan apa? Manusia. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dosa itu memiliki daya yang cukup menggoda bagi manusia dan mampu menjatuhkan manusia ya. Meskipun demikian, Tuhan juga menunjukkan bahwa manusia itu juga berkuasa atas dosa. Nah, anak-anakku, seharusnya di sini Kain mampu menaklukkan dosa itu jika ia mau. Namun nasihat Allah itu diabaikan oleh Kain. Kain terus mikir peristiwa itu, kenapa yo, dan tetap menyimpan marah tuh di dalam hatinya.
Lalu tindakan berikutnya, kalau dia tidak menguasai, kembali lagi, dosa akan menunggu saatnya untuk menjatuhkan manusia. Dan dosa yang sudah mengintip sama Kain itu akhirnya apa? Menjatuhkan Kain dengan cara apa? Membunuh Habel adiknya. Ya. Sebenarnya ada satu hal penting yang dapat mencegah Kain dari tindakan dosa tadi, yaitu membunuh Habel, dari tindakan yang membunuh Habel tadi. Yakni apa? Perkataan Allah yang mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, kalian bisa lihat di ayat yang ke-7 ya, dengan penjelasan demikian. Muka yang berseri adalah muka yang terangkat, ya. Muka yang tidak tertunduk oleh karena kegeraman, ya. Muka yang berseri adalah ekspresi dari kondisi hati yang tidak dikuasai apa? Marah. Mana ada orang bersuka cita terus mencucu gitu mukanya gitu. Ya enggak ada lah. Tetapi orang yang marah meskipun ditutupi tampak di mukanya gitu ya. Sekalipun tersenyum ya senyumnya kayak gitu-gitu aja ya. Nah, jadi tidak ada yang tersembunyi. Suasana hati seseorang itu akan menentukan tampilan yang nampak di wajah kita. Dengan berarti seperti ini anak-anakku. Jika persembahan Kain itu tidak diterima oleh Allah, dan seandainya Kain itu tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan, atau seandainya ia mengabaikan saja wis jarno wis gak ditrompo ya wis gitu, saya rasa Kain tidak akan menjadi marah, atau Kain akan membunuh adiknya, tidak sampai membunuh adiknya jika Kain mengabaikan hal itu ya. Atau jika Kain tidak berburuk sangka, prasangka ini ya, dan terus merasa diperlakukan tidak adil, terus merasa diabaikan. Andai Kain pun juga bisa percaya kepada Allah yang memiliki kehendaknya sendiri, tentunya ia tidak akan melakukan yang namanya pembunuhan itu, perbuatan dosa itu. Ya. Dan andai saja dia percaya diri bahwa persembahan yang diberikannya kepada Allah ada persembahan yang sama baiknya dengan persembahan Habel. Jadi itu kan tidak membuat dia menjadi apa? Terluka atau menjadi marah tadi ya, karena persembahannya tidak diindahkan. Maka di sini jika Kain itu dapat mengendalikan dirinya, ya, tidak berprasangka, tidak berbuat hal-hal yang dipikirkannya terus prasangkanya sendiri itu di kepalanya itu, maka Kain akan dapat menguasai apa anak-anak? Menguasai perasaannya, ya, menguasai perasaan yang terabaikan tadi dengan ekspresi lain yang lebih baik. Artinya dia dapat menerima jika persembahan itu tidak diindahkan oleh Allah, ya. Allah sebenarnya di sini sebenarnya bukan Allah yang abai terhadap Kain. Loh, Allah itu bukan Allah yang ngejarno Kain. Bukan. Hal ini nyata dari sikap Allah yang mau apa? Mendengarkan Kain, keluhan Kain atas beratnya hukuman yang harus ditanggungnya. Gitu loh. Jika Allah itu abai atau enggak ngereken sama si Kain, maka Allah hanya akan menjatuhkan hukuman atas Kain, atas pembunuhan yang dilakukan Kain terhadap apa? Terhadap adiknya. Allah tidak akan lagi peduli bagaimana caranya Kain menanggung hukuman daripada itu. Allah tidak akan mau lagi bernegosiasi, bahkan memberi jaminan perlindungan dengan memberi tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Itulah kasih Allah. Sekalipun Kain sudah berprasangka begitu rupa kepada Allah, tetapi Allah tetap kasih. Ia tetap memberikan perlindungan bagi Kain dengan memberikan tanda di sininya supaya dia tidak dibunuh. Coba kalian nanti baca kembali ulang ya ayatnya tadi. Sayang sekali si Kain ini tidak merespon dengan benar atas kebaikan Allah. Nah, karena kenapa dia tidak bisa merespon?
Ya karena dia sudah terlanjur marah-marah tadi, sudah terlanjur berprasangka. Dan Alkitab mencatat bahwa akhirnya Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod. Itu ada di bagian ayat yang ke-16. Anak-anakku yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami merasa diabaikan atau terabaikan. Kita anak-anak pasti juga pernah mengalami perasaan terabaikan itu. Lah, sumbernya dari mana perasaan itu terjadi? Ya. Bisa juga kita merasa diabaikan oleh teman-teman kita di sekolah, di mana kita bergaul, di mana kita bersekutu, di mana kita mempunyai kelompok-kelompok di situ. Atau kita merasa terabaikan oleh karena dari pihak keluarga ataupun dari orang dewasa lainnya. Ini contoh nih ya, misalnya di sekolah, di pihak teman, kita ini yang biasanya sama-sama, kemana sama-sama, pergi sama-sama, tiba-tiba kita nggak diajak bergabung di dalam sebuah kegiatan. Nah, itu kan membuat seseorang sih nggak diajak, yang biasa itu gowo ngalor ngidul terus hendak, ya kan, ya merasa ada apa ya, timbul perasaan tidak diperhatikan, timbul perasaan tidak diperdulikan. Contoh dari pihak keluarga misalnya, pendapatnya tidak pernah didengar dan masih dianggap arek cilik wae iso opo gitu ya. Atau mungkin orang tuamu yang terlalu sibuk bekerja sehingga jarang punya waktu dengan kalian, bergaul dengan kalian, bercanda dengan kalian. Itu juga dapat menimbulkan rasa terabaikan. Nah, bagaimana dengan pihak dari orang dewasa lainnya? Ketika anak-anak remaja atau remaja tidak diberi apa? Kesempatan. Kesempatan itu apa? Berpendapat. Atau diremehkan pendapatnya karena ia masih orang muda, belum pengalaman. Betapa banyaknya kita melihat hal-hal itu ada di sekitar kehidupan kita. Dan saat orang merasa terabaikan atau tidak diperdulikan, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Muncullah perasaan malu, perasaan rendah diri, perasaan kecewa, marah, sedih, dan sederet perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan pada diri orang yang terabaikan. Jika hal itu berkelanjutan dan dibiarkan, perasaan yang tidak menyenangkan tadi akan berakhir kepada dua kemungkinan, anak-anak ya. Lu apa aja itu, Bu? Satu, kemungkinan pertama, orang yang terabaikan itu ya akan mengasihani diri secara berlebihan sehingga orang tersebut dapat depresi, bahkan hingga muncul keinginan bunuh diri. Betapa banyaknya hal itu. Karena dia merasa diabaikan, gak direken, dia menjadi depresi. Dia berpikir sendiri dengan pikirannya, dengan keinginan yang keluar masuk di dalam pikirannya. Kalau seseorang tidak dapat menerima hal itu, maka yang terburuk adalah mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Itu kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan kedua, timbul keinginan untuk menyerang orang lain. Artinya menyerang orang lain ini menyerang orang yang telah tidak memperdulikannya, tidak mengabaikannya. Nah, kedua kemungkinan ini sama-sama berdampak negatif bagi diri orang yang terabaikan atau orang yang tersakiti atau diri sendiri yang tersakiti maupun terhadap orang lain. Namun anak-anak perlu kita perhatikan, kadang-kadang kita merasa terabaikan itu tidak seluruhnya adalah benar. Mungkin hanya perasaan kita aja. Ketika orang tidak memperhatikan kita atau gak pedulikan kita, kita merasa, orang itu kenapa ya dengan saya gitu. Mungkin itu hanya perasaan kita saja. Artinya apa? Prasangka kita. Itu yang terjadi pada diri Kain, ya. Jika hal itu terjadi, sebenarnya sumber persoalannya bukan pada orang lain,
bukan pada orang yang kamu pikir mengabaikan kamu, tetapi sumbernya adalah diri kamu yang tidak bisa menerima. Itu aja, ya. Rendahnya tingkat kepercayaan diri menjadi perasaan yang paling utama loh, paling mula-mula untuk apa? Untuk mendorong munculnya berbagai perasaan negatif lainnya. Rendahnya tingkat percaya diri menjadi apa? Perasaan yang utama untuk mendorong seseorang memunculkan berbagai perasaan negatif lainnya. Pembiaran terhadap munculnya berbagai perasaan negatif ini tentu saja janganlah sampai terjadi. Diperlukan pikiran-pikiran yang jernih tanpa berburuk sangka kepada orang lain, serta memiliki kemampuan dalam mengelola perasaan-perasaan yang muncul di perasaan negatif. Nah, ini Ibu ada beberapa tips untuk mengelola perasaan yang terabaikan. 1. Kenali suasana hati dan perasaanmu. 1. Coba cari tahu apa yang sedang kamu alami dan rasakan. Tentukan, maksudnya ini introspeksi ya. Benar tak yang terjadi itu karena memang aku diabaikan atau hanya prasangkaku tok? Nah, itu harus kalian pikirkan matang-matang. Sehingga kalian tidak mengambil sebuah kesimpulan yang buruk. Pertama itu, bisa jadi temanmu tidak berniat mengabaikan kamu, akan tetapi karena dia juga punya masalah sendiri dan dia memerlukan waktu untuk sendiri, makanya dia seolah-olah tidak memperdulikan kamu. Cara kedua, apa yang bisa kita lakukan? Cobalah mengevaluasi caramu berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Bandingkan dulu seberapa sering kamu dan pihak lain itu dapat berinteraksi akhir-akhir ini. Berapa lama kamu istilahnya itu dalam 1 minggu aku biasanya ketemu dia itu 3-4 kali, ya toh? Tetapi sekarang kok masih sehari 2 hari tidak ketemu, kamu sudah memiliki prasangka, waduh jangan-jangan dia sudah tidak ajak saya dan sebagainya. Nah, itu perlu kalian pahami dulu ya anak-anak. Jadi perlu apa tadi? Mengevaluasi, mengintrospeksi diri sehingga tidak terjadi prasangka tadi, prasangka yang diabaikan, ya. 1 itu, sehingga dan salah satunya juga apakah tindakanmu ini benar atau salah, mungkin di dalam ucapanmu, di dalam caramu bergaul, caramu guyonan dan sebagainya itu menyakiti temanmu, kamu kan nggak pernah tahu, ya kan? Sehingga kalau temanmu tiba-tiba agak menjauh, kamu merasa sudah nggak diperdulikan atau nggak diabaikan lagi, gitu ya. Jadi perlu introspeksi diri ya anak-anaknya. Kuncinya di sini adalah kita harus dapat mengendalikan perasaan terabaikan. Ialah dengan cara apa? Belajar tadi, mengintrospeksi diri kita sendiri dan jangan cepat berprasangka, berpraduga dulu kepada orang lain. Ya, ini pesan dari renungan kita pada pagi hari ini. Supaya masing-masing kita dapat hidup benar dan dapat bergaul dengan benar, maka kita harus terus belajar mengintrospeksi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, pada firman kali ini bisa kita pelajari bahwa bahkan perasaan merasa terabaikan pun bisa membuat kita menjadi memiliki rasa cemburu terhadap orang lain dan juga bisa membuat kita menjadi kurang percaya diri. Apalagi di masa remaja ini, di masa yang masih bertumbuh, pastinya perasaan kita akan menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Akan tetapi harus kita ingat selalu bahwa kita masih punya Tuhan Yesus yang tidak akan meninggalkan kita sendirian. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh rasa cemburu terus-menerus dan berlarut-larut dalam ketidakpercayadirian. Untuk lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur.
Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap harinya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk kami masih bisa memberikan persembahan terlepas dari banyak atau sedikit jumlahnya. Semoga persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk gereja, orang lain, dan juga untuk kerajaan-Mu. Berkatilah juga orang tua kami yang masih harus bekerja di tengah situasi pandemi. Berilah kami selalu perlindungan dan kesehatan di tengah kami yang harus menjalankan kegiatan kami dalam pekerjaan dan sekolah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini agar bisa melewati segala permasalahan yang juga terjadi karena pandemi ini. Buatlah kami untuk selalu tetap kuat dan bersabar dalam menjalankan kegiatan di tengah situasi pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu dari NKB 201 di Jalan Hidupku. Ibadah tunas remaja pada hari ini sudah selesai sampai di sini. Semoga firman yang sudah dibawakan tadi bisa menjadi catatan penting untuk kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah langkah-langkah untuk pencegahan penularan virus corona. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun selama 30 detik setelah atau akan menyentuh sesuatu. Kedua, menggunakan masker ketika sakit dan akan berpergian keluar rumah. Ketiga, hindari melakukan kontak fisik terutama bagian tangan. Keempat, hindari menyentuh bagian wajah menggunakan tangan. Kelima, ketika batuk dan bersin, tutupi menggunakan lengan siku bagian dalam. Keenam, menjaga jarak satu sama lain sejauh 1 hingga 2 meter. Yang ketujuh, jika tidak ada kepentingan mendesak, stay at home atau di rumah saja.